Kita berhutang itu karena kita sedang kehilangan keyakinan atau memang kita tipikal orang yang tidak pernah mau belajar untuk menjadi yakin. Kita tergesa-gesa entah dipicu oleh rasa takut atau semangat sehingga kita memutuskan untuk berhutang. Ini masa-masa emas dari bisnis ini atau masa emas dari sebuah hal ini akan hilang kalau tidak segera ditindaklanjuti sekarang. Kita butuh dana, ayo sudah kita utang. Kita takut, waduh besok kita mau tinggal di mana ya kalau kita tidak kredit, kalau kita tidak pinjam uang, nanti kita itu mau bayar pakai apa kalau kita tidak utang. Usaha ini gimana mau jalan? Wah besok ini istriku sudah melahirkan, suamiku mau operasi tapi nggak punya duit, ayo kita cari utangan. Ketika kita kehilangan keyakinan kepada Allah, ketika itulah kita memutuskan hutang. Uang paling nikmat itu adalah uang diparingi Allah, tinggal kita nikmati saja. Nah, karena kita kehilangan keyakinan kepada Allah, maka berhutanglah kita, dan ketika kita berhutang, apa yang terjadi? Kita egois. Ketika kita berhutang, sudah berhutang, apa yang membuat kebutuhan hidup kita sudah tercukupi semuanya? Tidak, kebutuhan hidup kita itu akan terus berjalan. Kebutuhan kita itu terus berjalan, dan karena kita itu manusia yang lemah, ya kita egois. Tentu saja kebutuhan hidup kita sendiri yang kita perhatikan. Kebutuhan hidup kita sendiri yang nomor satu. Akhirnya meskipun kita ada pemasukan, tapi kita harus selalu memilih. Ketika uang itu sedikit, kita harus memilih antara kita sendiri dan kewajiban membayar hutang. Itu kalau utangnya kepada orang ya. Mereka yang punya uang itu kan mereka yang bekerja keras dengan cara yang baik ataupun tidak baik, itu pun semua hal dalam hidup butuh kerja keras ya. Mau jadi bajingan, mau jadi orang baik, itu butuh kerja keras. Apalagi kalau uang ini adalah uang yang halal, uang yang mereka peroleh dengan kehalalan, dengan keberkahan, dengan mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa kita harus ikut menikmati hasil kerja keras orang lain? Ketika kita menikmati hasil kerja keras orang lain dan kita sendiri melihat bahwasanya kita ini egois, utangnya tidak segera dibayar karena kebutuhan kita terus berjalan, akhirnya yang adalah kita beban mental. Kita malu karena kita merepotkan orang lain. Malu yang paling buruk, malu karena merasa berhutang budi pada orang lain. Apa yang diberikan Allah begitu banyak, tapi tidak mampu menunjukkan merasa berhutang budi pada Allah. Tapi kalau ditolong orang, kalau kita orang yang baik, kita pasti punya merasa bersalah, merasa berhutang budi, dan itu seolah-olah tidak bisa dibayar meskipun kita sudah berbuat baik sebanyak apapun. Seolah kita tutang 7 turunan. Ibunya sudah baik sama kita, ketika anaknya sakit aku minta dibagi ibu, rasanya sangat menyesalkan dada. Karena kita terus merasa aku harus menolongnya, aku harus membayar kebaikan orang tuanya atau membayar mbahnya atau siapapun itu. Besok sampean sama si ini sing baik, pernah nolong mbah. Memang sudah seharusnya sama makhluk hidup itu memang harus baik, tanpa pengecualian seharusnya. Apakah nikmat kita hidup dengan beban? Tentu saja tidak. Nah, kalau kita hutangnya ke bank, kita sudah melanggar garis merah. Garis merah yang kita langgar dengan berbagai alasan. Melanggar garis merah itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Terus masih dibantah dengan ucapan kita, aku tidak merasa itu riba, aku tidak merasa itu terbebani, aku merasa dengan berhutang bank aku menjadi lebih maju, aku menjadi lebih semangat untuk bekerja karena aku punya kewajiban dan sebagainya. Sudah satu dosa, dilanggar lagi dengan pembelaan kedua, menggumpal dosanya. Kalau kita bisa utang atau kredit, kenapa kita harus cash? Itu benar. Dengan kita beli kredit, uangnya kita bisa kita gunakan untuk yang lain. Sekarang pertanyaannya, kita punya catatan hutang apa tidak? Itu yang pertama. Kalau kita tiba-tiba meninggal, anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita tidak punya pengetahuan tentang hutang-hutang kita, terus kita mau mati bawa utang, mau resiko sebesar itu? Atau yang kedua, kita punya buku utang pun sekalipun, akhirnya itu nanti akan menjadi tanggung jawab anak-anak kita, akan menjadi tanggung jawab keluarga kita. Kenapa kita membebani orang lain? Jadi
Meskipun itu berat untuk tidak berhutang, meskipun itu tidak bisa dihindari, meskipun kenyataannya kita sudah terlanjur berhutang, jika kita sudah terlanjur waktunya kita berhenti untuk terus berhutang, jika kita belum berhutang, maka ini adalah awal yang baik untuk memulai kehidupan kita yang masih belum terjerat dengan hutang. Belajarlah yakin kepada Allah. Kita tidak minta kehidupan ini. Allah yang menghidupkan kita, maka Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Kalau kemarin kita berhutang karena kita utang usaha, kemudian kita bingung dan kita marah untuk setiap usaha kita kenapa tidak diparingi, ingat baik-baik, ketika kita memutuskan utang itu adalah wujud dari kita tidak percaya sama Allah. Lalu kenapa harus marah lagi kepada Allah? Ketika kita dulu utang, pak kita bertanya dulu kepada Allah, pak kita berdoa dulu, ya Allah, kulo ngeten, kulo butuh yotro ya Allah, saya butuh uang ya Allah. Apakah aku harus berhutang? Apakah kita melibatkan Allah di sana? Jika kita tidak melibatkan Allah di sana, kemudian di saat jatuh tempo kita semakin ruwet, kita harus bayar hutang, kita semakin ruwet, kenapa kita harus menyalahkan Allah? Berhutang itu sesuatu yang sebaiknya tidak kita lakukan dalam kondisi apapun. Tidak berhutang itu menunjukkan kita berusaha sabar. Allah sabar bersama orang-orang yang sabar. Ini janji Allah di dalam Quran. Maka kesabaran itu lebih baik. Tidak berhutang itu menunjukkan keyakinan kepada Allah. Yakin Allah pasti akan menolong. Tidak berhutang itu menunjukkan adab kepada Allah. Adab yang tertinggi adalah yakin kepada Allah, menghormati Allah, meyakini Allah. Tidak berhutang itu karena kita mengedepankan keselamatan. Keselamatan kita di dunia dan juga keselamatan kita di akhirat. Itu kalau kita percaya tentang kehidupan akhirat, dan itu kalau kita memberi porsi, ruang untuk berorientasi pada akhirat. Jadi, ayo berhutang, sebaiknya tidak. Jika yang sudah terlanjur terperangkap hutang, mari kita memutus rantai hutang itu dengan berdiri tegak, berusaha yakin. Bagaimana kita bisa yakin pada Allah? Itu adalah merupakan akumulasi gumpalan-gumpalan dari keyakinan kecil kita, yang kita latih dari sedikit demi sedikit, dari satu urusan kecil ke urusan yang besar. Merupakan gumpalan-gumpalan kecil yang menyatu menjadi besar dalam semua aspek elemen kita, aspek elemen kehidupan kita, yang kita terus berusaha yakin kepada Allah. Kita bisa yakin jika kita memulainya dengan apa? Memulainya dengan sebuah keputusan. Aku harus yakin pada Allah, aku harus belajar yakin pada Allah. Tidak ada uang yang paling nikmat kecuali uang yang diparingi Allah. Meskipun kita biadab, kurang ajar setelah diparingi nikmat yang banyak kepada Allah oleh Allah, tapi kita lalai, kita berfoya-foya. Tapi tetap uang yang diparingi Allah itu adalah uang yang paling nikmat. Sebagaimana kisah Sa'labah yang Rasulullah tidak pernah mau mendoakan kekayaan umatnya, karena sudah terbukti dari kejadian Sa'labah. Setelah kekayaannya banyak, apa yang terjadi? Orang yang banyak duit dengan orang yang melarat, kemampuannya berbuat dosa berlipat-lipat orang yang kaya. Kita semua harus kaya, kita semua harus punya semangat menjadi kaya, tapi dengan semangat yang benar, dengan cara yang benar, yaitu mengejar rahmat Allah, mengejar keberkahan, bukan mengejar kesenangan, bukan mengejar hanya hal-hal yang sifatnya dunia. Harga diri, kehormatan yang tertinggi kita adalah kepada Allah. Jadi yang belum berhutang, mari kita belajar yakin kepada Allah. Kumpulkan sedikit demi sedikit, putuskan kita hanya percaya kepada Allah. Meski detik terakhir pun kita harus membayar sesuatu, meskipun itu sudah besok anak-anak kita sudah harus membayar uang ini, uang itu, yakin Allah pasti maringi. Yakin. Ketika keyakinan tidak terwujud, ketika ternyata sampai esoknya kita tidak dapat duit, jangan marah, ada yang salah dengan kita. Allah Maha Adil, Allah tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa diakali, tidak bisa dibohongi. Siapa kita yang berani mengatakan Allah tidak adil? Siapa kita yang berani mengatakan kok udah diparingi, loh kok ngono? Tapi kenyataannya kita seperti itu. Kita akan kecewa, kita akan marah kepada Allah karena kita merasa dihianati. Sudah berusaha percaya tapi kok enggak.
Ingat, keyakinan itu dikumpulkan sedikit demi sedikit dan tidak bisa dibohongi. Yakin kepada Allah tidak terbatas hanya karena sudah dikabulkan oleh Allah. Yakin kepada Allah tidak hanya terbatas karena kita merasa sudah diijabah doa-doanya. Yakin kepada Allah adalah keyakinan mutlak. Dikabulkan atau tidak, kita yakin pada Allah. Keyakinan yang paling pantas adalah yakin kepada Allah tanpa keraguan. Jadi kalau kita sudah berdiri tegak, kita membiarkan menit-menit terakhir pun tidak menggoyahkan kita, tapi ternyata tidak kabul, berarti itu waktunya latihan. Berarti ada yang salah dengan kita. Yakinlah Allah Maha Adil. Jika kita goyah dengan hal seperti itu, maka sudah nampak, sudah jelas bahwasanya kita memang tidak benar-benar yakin kepada Allah. Tidak berubah itu bukan hal yang mudah, sulit sekali. Jika mungkin, bantulah diri kita sendiri, berbuat baik pada diri kita sendiri.